Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Di masa kini, ada bentuk kemerdekaan lain yang mulai dikejar anak muda seperti merdeka secara finansial. Bukan berarti harus punya rumah mewah, mobil mahal, atau tabungan miliaran rupiah. Merdeka keuangan justru dimulai dari seseorang yang mampu mengatur penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dan punya kendali atas keputusan finansialnya sendiri. Namun, bagi anak muda yang masih merintis karir, jalan menuju kondisi finansial yang sehat tentu tidak mudah. Gaji demi gaji harus dibagi untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, ada tekanan untuk mengikuti tren bahkan memenuhi tuntutan sosial di media digital. Lantas, seperti apa sebenarnya konsep merdeka keuangan bagi anak muda yang penghasilannya masih terbatas? Baik pemirsa, kita langsung saja menanyakan hal ini dengan Safir Senduk selaku perencana keuangan. Halo, selamat siang Mas Safir, apa kabar? Selamat siang, kabar luar biasa hari ini, terima kasih. Baik Mas Safir, kita langsung saja ke pembahasan ya Mas ya. Tapi sebelum itu kita juga ingin mengetahui seperti apa sih Mas sebenarnya kemerdekaan finansial itu atau financial freedom ya Mas ya, yang kalau kita sebut saat ini Mas. Iya, jadi kalau kita bicara dari sisi keuangan, kebanyakan orang itu mengartikan dan memang ada betulnya bahwa financial freedom itu adalah sebuah peristiwa di mana kita nggak usah kerja lagi, tapi tetap bisa bayar pengeluaran, gitu ya. Ada juga bilang orang mungkin nggak usah kerja lagi, tapi bisa tetap dapat income seperti itu. Itu kebanyakan banyak orang mengartikan seperti itu dan secara gampang itu bisa juga sih kita bilang bahwa itulah financial freedom. Orang lain ada juga yang bilang financial freedom itu kita bisa mengatur waktu kita sendiri tapi finansialnya belum tentu kan gitu kan. Seperti itu. Para freelancer misalnya dia mungkin belum merdeka secara finansial, dia tetap masih harus kerja tapi dia bisa ngatur waktunya sendiri. Jadi secara keuangan financial freedom adalah ibaratnya dia nggak usah kerja lagi, dia bisa tetap bayar pengeluarannya. Itulah dia financial freedom. Oke, baik. Mungkin juga kita bisa menyebut bahwa kita tidak perlu bekerja, tapi uang yang bekerja untuk kita, begitu ya? Datang menjumpai kita, betul, Mas betul. Safir. Baik, tapi kalau kita lihat tren saat ini, Mas, banyak sekali anak muda mungkin ya dengan keterbatasan pendapatan mereka. Ini realistis nggak sih, Mas, kalau mereka bisa mencapai financial freedom itu? Nah ini lucu ya, ada beberapa cara sebetulnya untuk mencapai financial freedom dan ada orang yang cocok dengan cara tertentu, ada juga yang nggak cocok dengan cara tertentu. Nah cara paling konservatif adalah ini biasanya nih kalau kita seorang karyawan ya, kita nabung, setelah belasan tahun, maka pada saat kita pensiun ya mungkin umur 55, 56, 57, kita bisa hidup dari tabungan itu ya, itu yang pertama. Kalau ditarik lagi mundur ke belakang yang lebih konservatif lagi adalah ada juga orang yang tidak menabung gitu ya, atau mungkin gajinya dipotong sedikit, kemudian dia uang yang dipotong itu dikelola oleh negara, kemudian dia mendapatkan uang pensiunnya dalam bentuk mungkin kita kenal dengan istilah BPJS Ketenagakerjaan, ada JHT, jaminan hari tua, ada jaminan pensiun itu ke belakang banget. Tapi zaman sekarang itu kalau dia karyawan, maka cara paling konservatif adalah menabung. Tapi untuk yang mereka yang profesinya bukan karyawan, di mana profesi mereka biasanya punya kesempatan untuk dapat uang besar sekali tepuk. Contoh freelancer atau pengusaha. Freelancer kan gitu tuh, ya dia kerja jadi MC kayak jadi penyanyi kayak gitu ya. Kalau dapat job, wah uangnya bisa gede banget. Tapi kalau lagi sepi ya sepi gitu ya. Nah untuk orang-orang seperti ini, maka dia bisa menabungnya lebih cepat. Nah tapi ada cara yang lebih modern lagi, yaitu dengan cara bikin bisnis. Dia bikin bisnis, dia buat sebuah sistem di situ. Kemudian ketika dia pergi dari bisnis itu tetap bekerja menghasilkan uang untuk dia. Jadi ini saran saya buat teman-teman Gen Z yang kepingin instan, dia nggak sabar. Gen Z ini mungkin si Gen Z ini tidak perlu menabung, buka aja bisnis, buka bisnis yang menghasilkan, jalankan, bikin sistem, kemudian pelan-pelan tinggalin dan dia bisa hidup dari situ dan berdoalah supaya bisnisnya bisa tetap jalan walaupun dia nggak ada di bisnis itu. Baik, itu ada caranya ya Mas ya dari Mas Safir Senduk sendiri itu sebagai perencana keuangan juga Mas. Tapi kita melihat ya banyak sekali anak muda mungkin ya yang dia baru mendapatkan gaji begitu ya, tiba-tiba langsung hilang saja entah kemana begitu. Sebenarnya apa sih Mas kesalahan dari perencanaan keuangan mereka dan sebenarnya kesehatan dari finansial mereka itu apa yang perlu dibenahi Mas Safir?
Nah, kebanyakan orang mengira bahwa penghasilan itu atau finansial itu yang penting adalah mengejar gaji besar, yang penting Hmm, adalah mengejar penghasilan besar. Itulah kenapa banyak anak-anak muda yang dia kerja di satu tempat, dia ngerasa penghasilannya kurang begitu oke, dia pindah ke tempat lain mengejar penghasilan yang lebih bagus. Begitu terus-menerus, tapi yang terjadi adalah kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Itu karena banyak orang lupa bahwa sebetulnya keuangan itu yang penting tidak hanya uang masuk dan keluar, tapi juga berapa yang dia simpan, berapa yang dia tabung, berapa yang dia putar gitu ya. Jadi saya ulang lagi, dalam keuangan kita yang penting ada dua. Yang pertama adalah uang masuk keluar, istilahnya namanya cash flow. Uang masuk keluar, jadi gaji berapa keluar, berapa gaji, berapa keluar, berapa. Yang kedua adalah simpanan, berapa yang kita simpan, berapa yang kita tabung, berapa yang kita putar. Kebanyakan orang lupa bahwa mereka harus punya simpanan karena fokus dia adalah ngejar penghasilan besar, ngejar order besar, tapi dia tidak menyimpan sehingga penghasilannya ya habis lagi. Bahkan Lintang, kita seringkali kadang-kadang lihat beberapa teman-teman kita tiap bulan hidupnya cuma balapan saja dengan pengeluaran. ya. Dia dapat penghasilan besar nih, balapan sama pengeluaran itu aja. Tiba-tiba dia pensiun umur 55 masih juga balapan. Kenapa? Karena dia lupa punya simpanan, lupa punya tabungan. Itulah dia kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan orang. Pesan saya cuma satu sih, nabung yang banyak, simpan yang banyak. Walaupun penghasilan kita tidak besar, simpan yang banyak, putar yang banyak. Karena dari situ, begitu penghasilan kita berhenti, kita punya uang banyak dari simpanan yang kita putar itu. Oke, nabung yang banyak, menyimpan simpanan juga yang banyak, begitu ya Mas ya, Betul. untuk kesehatan finansial kita. Lalu seperti apa sih Mas cara menabung yang baik dan juga benar? Apakah kita harus menyisihkan dulu pendapatan kita untuk ditabung atau mungkin kita harus tunggu dulu ini uang yang sisa di Ya. akhir bulan seperti itu, Mas Safir? Jadi salah pahamnya adalah kalau orang mendengar kata menabung itu berarti naruh uang di produk tabungan di bank ya. Sehingga mereka bilang, oh produk tabungan di bank kan hasilnya bunganya kecil segala macam. Tentunya kalau saya bilang menabung di sini bukan naruh uang di tabungan di bank. Kebetulan saja bank punya produk yang namanya sama dengan kata kerja kita yaitu nabung. Kita menabung, dia punya tabungan. Jadi orang pikir, oh nabung itu berarti taruh uang di tabungan bank. Tidak, nabung itu artinya adalah kita sisihkan setiap bulan, kita belikan produk investasi yang bagus, kita bisa belikan emas, saham, reksadana. Kita bisa punya sesi khusus lah tentang itu untuk kita putar, kita putar, kita putar. Jadi sekali lagi mungkin bukan produk tabungan di bank tapi yang lebih agresif lagi hasilnya seperti saham, reksadana. Bahkan kalau misalnya kita masih sangat muda, umurnya kita belum 30 misalnya, bagus tuh masuk ke saham sekarang. Mumpung harga saham lagi pada rendah kan sekarang, kita kejar 20-25 tahun ke depan saldo kita sudah sangat besar. Oke, baik. Ini salah satu caranya ya Mas ya, adalah nabung dulu di awal begitu ya, untuk mengambil, Betul. menyisihkan begitu ya pendapatan gaji kita, ataupun juga bisa digunakan untuk berinvestasi seperti tadi Mas Safir sebutkan. Baik, Mas Safir, tapi ini kendalanya banyak dari mereka adalah melihat bahwa gaji mereka tidak cukup untuk menabung, untuk bermain saham begitu ya, untuk menyimpan begitu. Sebenarnya apakah ini problemnya di penghasilan mereka yang rendah atau pengelolaan keuangan mereka, Mas Safir? Jawabannya tentunya harus kita lihat kasus per kasus. Kita harus tahu dulu berapa pengeluaran dia. Kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang dia mengeluarkan uang yang tidak seharusnya dia keluarkan, tapi dia keluarkan kenapa? Ya mungkin karena dia boros, mungkin karena dia berlebihan dan lain sebagainya. Tapi saya selalu bilang begini, dalam jangka pendek, kalau kita ingin bisa menabung dan penghasilan kita rasa ngepas, maka dalam jangka pendek yang bisa kita lakukan adalah kontrol pengeluaran kita, kendalikan pengeluaran kita. Kalau perlu kita bisa pelan-pelan kurangi sehingga kita punya selisih yang bisa kita tabung atau kita investkan. Tapi itu dalam jangka pendek, Lintang. Kenapa? Karena dalam jangka panjang pengeluaran kita kan meningkat terus. Lama-lama kita nggak bisa tuh kurang-kurangin lagi. Maka saya selalu bilang dalam jangka panjang cobalah mengejar penghasilan tambahan. Lakukan pekerjaan lain juga dalam hidup kita. Jadi mungkin kita tidak hanya karyawan, tapi kita juga punya bisnis sampingan, kita jualan online lah dan lain sebagainya. Dan menurut saya menambah penghasilan ini adalah satu-satunya cara yang terbaik dalam jangka panjang sehingga kita tidak perlu balap-balapan dengan angka inflasi ya. Tapi dalam jangka pendek boleh lah kita mengatur pengeluaran. Contoh misalnya kita penghasilan kita 6 juta sebulan ya. Kemudian kemudian yang kita lakukan dalam jangka pendek ya agak ditekan sedikit pengeluarannya sehingga kita punya selisih gitu ya.
Tapi dalam jangka panjang jangan lupa pengeluaran kita kan meningkat harganya karena naik ada inflasi. Maka dalam jangka panjang yaitu dia naikkan penghasilan dengan mencari sumber penghasilan lain yang berbeda dari yang sekarang. Oke, ini salah satu caranya side hustle bisa dicoba begitu ya Mas Safir ya? Baik, Mas Safir. Nah, ini juga Yes, banyak dari betul. anak muda mungkin yang merasa bahwa gaya hidup begitu ya, lifestyle dan juga inflasi ini yang membuat penghasilan mereka yang rendah begitu ya, tiba-tiba habis begitu saja. Dan akhirnya mereka berhutang. Tapi apakah berhutang ini sebenarnya memiliki dampak buruk saja Iya. atau ada hal positif untuk menjaga pengelolaan uang mereka? Tapi kita nanti akan jawab usai jeda, Mas Safir. Eh, Dan pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Safir Senduk selaku perencana keuangan. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Safir Senduk selaku perencana keuangan. Baik Mas Safir, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Tadi juga banyak sekali ya Mas ya, mungkin kita melihat saat ini anak muda banyak sekali mereka yang gaya hidupnya luar biasa begitu ya, mengikuti zaman begitu ya. Tapi di samping itu inflasi juga semakin tinggi dan penghasilan mereka tidak cukup begitu. Alhasil mereka menghutang begitu, berhutang juga di pay letter, cicilan dan lain sebagainya. Nah, menurut Anda apakah utang ini menjadi solusi yang tepat atau sebenarnya dampak utang ini juga sebenarnya ada sehatnya juga Mas untuk membantu finansial kita, Mas Safir? iya. Jawabannya begini, sebenarnya yang namanya utang itu bisa digunakan untuk dua hal, Ah, sesuatu yang produktif maupun sesuatu yang konsumtif ya. Nah, lucunya adalah banyak di antara kita menggunakan utang itu untuk sesuatu yang konsumtif. Nah, konsumtif ini terbagi dua juga Lintang. Ada konsumtif yang memang dibutuhkan, ada konsumtif yang memang diinginkan. Nah, ini lucu nih, banyak dari kita fokusnya membeli konsumtifnya itu yang diinginkan, yang dimana sebetulnya kita nggak beli pun juga nggak apa-apa gitu, tapi ya. kita beli juga kenapa? Karena kita ingin. Nah lucu, kadang-kadang banyak orang bilang gini, saya ngutang untuk membayar sesuatu yang saya butuhkan kok. Iya, karena apa? Karena gaji yang kamu dapat kemarin sudah keburu kamu belikan sesuatu yang kamu inginkan, sehingga pas mau bayar kebutuhan uangnya habis kan. Di situ dia ngambil utang dan di situ dia bilang, oh saya nggak ngambil utang untuk bayar sesuatu yang saya butuhkan ya, karena gajinya sudah terlanjur dia gunakan untuk bayar sesuatu yang keinginan. Jadi kalau saya ditanya nih, kira-kira utang itu bagus apa enggak, tergantung penggunaannya buat apa. Dan saya selalu bilang, coba gunakan utang itu untuk sesuatu yang produktif seperti itu. Oke, baik. Nah, tergantung begitu ya Mas ya, lihat situasi dan kondisi keuangan juga. Apakah ini sifatnya konsumtif atau ini produktif ya untuk membantu membeli Betul. kebutuhan finansial dari finansial kita. Nah, kalau misalkan ini sudah terlanjur begitu Mas Safir, hutang ini gitu, apa yang harus dilakukan khususnya bagi anak-anak muda nih Mas? Lucu ya Lintang ya, kadang-kadang gini, sebelum kita beli barang pakai utang itu masih jadi option tuh, masih jadi pilihan. Kadang-kadang kita dalam 5 detik kita putuskan beli, maka begitu kita Iya. beli dan belinya pakai utang, kita selanjutnya harus kerja selama 6 bulan, 12 bulan untuk bayar cicilan utang gitu ya. Bayangkan sebelum kita beli masih pilihan, begitu kita bilang yes, akhirnya 6 bulan 12 bulan ke depan kita kerja untuk membayar cicilan itu. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan untuk mereka yang sudah terlanjur terkena itu? Ya tentu saja dia harus menggunakan penghasilannya untuk membayar cicilan utang tersebut. Atau yang kedua, dia bisa mencari lagi penghasilan tambahan untuk membayar cicilan utang tersebut. Kalau dia tidak mau dapat penghasilan tambahan, berarti dia memang harus mengurangi pengeluarannya dan menggunakan selisihnya untuk dibayarkan untuk bisa menambah cicilan utang tersebut supaya bisa cepat selesai. Dan please, selama itu masih proses, jangan ambil utang baru dulu. Oke. Banyak orang ini yang ngambil lagi utang yang baru sehingga nggak selesai-selesai, dia nggak kelar-kelar. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, bersihkan dulu begitu ya Mas ya, hutang-hutang dulu, Betul, kita atur dulu pola keuangan kita dan kita akan membenahi begitu ya keuangan kita. Nah, Mas betul. Safir, ini juga banyak dari mereka mungkin yang berpikiran bahwa kita harus kaya dulu biar bisa beli rumah, biar kita membangun rumah tangga, terus juga menyisihkan uang untuk pensiun dan lain sebagainya. Apakah ini adalah kalimat yang tepat, kita harus kaya dulu begitu ya untuk mencapai target-target kita Ya. ke depan? Lintang ini lucu banget. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan generasi-generasi di atas kita itu seringkali mengukur
kesuksesan keuangan seseorang dari kepemilikan barang. Makin banyak kita memiliki barang, makin sukses dia. Contoh generasi di atas kita, 1-2 di atas kita, itu mengukur, kita selalu dilihat, udah punya kendaraan belum, udah punya rumah belum ya, udah punya furniture belum, dan lain sebagainya. Sekarang zamannya orang sewa rumah, dan ketika dia sewa rumah, dia tidak perlu beli furniture karena uang sewanya sudah termasuk dapat furniture. Dan next time dia pindah rumah, dia tidak perlu bawa furniture-nya seperti itu. Di zaman sekarang, Lintang, saya melihat bahwa kesuksesan keuangan seseorang itu tidak dilihat dari kepemilikan barang dia. Orang bisa saja tidak punya kendaraan pribadi, tapi kalau dia punya tabungan, dia punya investasi, dia punya saldo saham, bisa jadi dia lebih kaya secara finansial dibanding orang satunya lagi yang mungkin dia punya motor, dia punya mobil, dia punya rumah, tapi dia tidak punya tabungan atau investasi gitu ya. Nah sekarang ketika saya ditanya, betulkah orang harus kaya dulu untuk dia bisa punya financial freedom? Jawabannya adalah kebanyakan orang fokusnya di masa sekarang adalah beli barang, bukan nambah tabungan, bukan nambah saldo saham, bukan nambah saldo reksadana, bukan nambah saldo emas. Fokus dia beli barang. Kapan? Saya fokus beli rumah yuk, fokus beli motor yuk, fokus beli mobil yuk. Tidak. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Fokus nambah tabungan, tambah investasi. Nggak ada masalah Anda naik Anda naik ojek online, nggak masalah kok. Serius Lintang, nggak ada masalah juga. Serius, orang naik kendaraan online, yang penting dia punya tabungan dibanding dia ngotot beli kendaraan tapi dia nggak punya tabungan. Wah, itu nggak enak banget Lintang. Baik, benar Mas Safir. Nah, bagaimana cara yang paling realistis yang dilakukan untuk anak muda, Mas Safir, untuk mereka mencapai financial freedom meskipun kita tahu ya ini banyak sekali inflasi dan juga penghasilan mereka yang semakin rendah? Nomor satu adalah kalau kita seorang karyawan, nabunglah di depan bukan di belakang. Jadi kalau orang gajian tanggal 25, nabunglah setiap tanggal 25, 26 atau 27, sisanya baru dibelanjakan. Banyak orang Lintang ini yang dia lakukan sebaliknya tuh. Dia gajian tanggal 25, dia belanjain dulu niatnya tanggal 2-3 bulan depan saya akan invest. Wow, boro-boro tanggal 10 udah habis kali. Jadi itu yang pertama, nabung di depan. Masih soal nabung di depan, buat kita yang atau mereka yang bukan karyawan tapi freelancer, nabunglah setiap kali dibayar sama klien. Jadi contoh kita seorang MC, MC freelancer gitu ya. Tiap kali kita dapat honor dari klien, tabunglah di depan. Begitu kita dapat honor, bukan dihabisin dulu, baru sisanya kalau ada diinvest. Ya nggak ada sisa lah kan, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah dalam jangka panjang cobalah menyisihkan, menabung atau berinvestasi tidak hanya 10% dari penghasilan dia, tapi dalam jangka panjang kejar 20 bahkan 30% dari penghasilan. Supaya apa? Supaya lebih cepat muternya, lebih cepat uang yang masuk ke tabungan, uang yang masuk ke investasi, uang yang masuk untuk dibelikan emas. Contoh Lintang, kalau kita punya penghasilan UMR Jakarta 6 juta per bulan deh misalnya. Kita sisihkan 600.000 per bulan untuk dibelikan emas. Maka next time bikin target, next time jangan 600.000, jangan cuma 10%, tapi mungkin 15%, yaitu 900.000. Kita buletin 1 juta lah, atau 1,2 juta. Jadi makin lama makin banyak yang bisa kita uang masuk untuk diputar. Saya pikir 2 hal itu Lintang. Satu lagi, belajar lebih banyak tentang alternatif investasi yang bisa kita lakukan. Ada emas, ada saham, ada reksadana. Kebanyakan orang Lintang dia tidak belajar mengenai investasinya. Akhirnya ya sudah, pilihan investasi dia hanya itu aja. Baik, luar biasa sekali nih tips-tips yang menarik dari Mas Safir tentang pengelolaan keuangan Mas bagi anak-anak muda zaman sekarang. Terima kasih Mas Safir telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat lomba busana dari bahan daur ulang. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.